Halo Sobat Traders, mari kita mulai acara live trading kita kali ini. Nah Sobat Traders, jika Sobat Traders memiliki pertanyaan apa yang akan kita tradingkan, Sobat Trader bisa menuliskannya di kolom komen. Apa kabar Pak Lindu? Baik. Baik ya, sehat ya Pak ya? Sehat, mantap. Sehat. Oke, mantap. Sudah ditunggu nih Pak sama Sobat Trader semuanya pada malam hari ini. Oke, saya mau sapa dulu nih Sobat Trader yang sudah hadir pada malam hari ini. Halo Pak Seno, ada Pak Stefan, ada Pak Herdison, ada Pak Bagus. Selamat malam juga semua. Kita malam hari ini semoga peluang untuk kita trading banyak ya Pak ya, untuk meraih profit ya Pak ya malam hari ini Pak Lindu. Ya, betul sekali. Oke. Malam ini acara live trading Sodak juga live di fanpage dan di YouTube Forex Simpro. Jika Sobat Trader ingin join di room Jimit, silakan klik link bot yang ada di fanpage maupun di YouTube Forex Simpro. Oke, Sobat Trader, sebelum live trading ini kita mulai, mungkin Sobat Trader ada yang baru pertama kali ikut dalam acara live trading ini, Sobat Trader bisa memperkenalkan diri dengan menulis nama sesuai di kolom chat atau klik link yang ada di kolom chat tersebut. Dan kalau ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa klik tombol unmute untuk bertanya langsung ke Pak Lindu. Oke, kita mulai saja acara live trading ini. Silakan Pak Lindu. Oke, terima kasih Sari. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita akan mulai trading kita dengan metode Stodak ini. Ya, tapi kita lihat bahwa pergerakan saat ini ya bisa dibilang ya masih terbatas ya, karena besok itu akan dirilis data mengenai GDP, prelim GDP ya, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Amerika, dan diprediksi pertumbuhan ekonomi Amerika akan naik ya. Nah, pada hari ini sih dolar indeks kalau kita lihat ya, coba kita present dulu. Ya, present. Sebentar. Oke. Kita mulai sebentar. Metanya nih lagi. Oke. Sudah kelihatan ya. Oke, ini kita lihat. Yes. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat ini dolar indeks ya. Di sini terlihat bahwa di daily ya, harian, pergerakan ini kan terlihat dalam tren naik ya, tapi dalam tren naik ini sempat koreksi turun. Nah, prediksinya ini kemungkinan akan kembali terus naik ya, bila melewati level 93.16, terutama pertumbuhan ekonomi diprediksi akan naik GDP ya. Memang saat ini Amerika lagi terkena gelombang ketiga dari COVID-19 ya, tapi laporan GDP diprediksi akan naik keesokan hari. Nah, ini udah direspon dulu ini naik ya. Prediksinya ke 93.16. Nah, kalau dilihat dari ADX ini, memang ini terlihat sedang konsolidasi, walau ini juga masih menunjukkan turun ya, tapi turunnya ini karena
ini terlihat lagi koreksi turun. Nah, kita coba lihat di H4-nya, ya. Di time frame H4, terlihat di sini moving average 3 dan 5 ini lagi menuju ke atas. Jadi bisa bertemu dengan Bollinger Tengah 20 yang sama dengan moving average 20. Dan kalau berpotongan berarti akan terus naik. Nah, di sini sih dilihat di stokastiknya masih terus naik. Ya, dan plus DI yang hijau ini sudah di atas dari yang merah. Tinggal bengkok aja ke atas ADX-nya, ya. Seperti ini misalnya dari turun terus jadi naik gitu ya, kayak begini. Ini bisa membuat tren naik semakin kuat, ya. Kalau kita lihat di H1, ada tanda-tanda bahwa Bollinger atasnya juga akan terbuka. Jadi kalau kita lihat, kalau memang dolar indeks ada kemungkinan naik, berarti gold maupun beberapa mata uang ada kemungkinan untuk melemah, ya. Jadi kita lihat dulu misalnya pound sterling. Nah, kita lihat di sini pound sterling untuk time frame H1 terlihat bahwa memang cenderung untuk turun, walau ini sedang koreksi, kita bisa sell limit ya. Ini juga stokastik dan ADX-nya juga menunjukkan bahwa tren turun. Nah, kalau time frame besarnya bagaimana nih, H4 dan D1? Nah, H4 dan D1 menunjukkan ya bahwa ada kemungkinan koreksi naik dulu ke arah level sini. Sekarang moving average-nya ke 1.3713 ya untuk GBP. Kita lihat di H1 tadi, nah benar sesuai dengan arah prediksinya ke sini. Cuma kita lihat memang koreksi naiknya besar atau enggak, kita lihat deh di daily. Kalau di daily ini masih menunjukkan konsolidasi ya. Ya, ini stokastiknya merupakan perkembangan dari kenaikan ini ya. Jadi kita kembali ke H4. Kalaupun terjadi koreksi naik ke sini, kemungkinan akan kembali turun kalau nggak tembus level 1.3713 akan kembali turun ke sini. Ya. Ke level, ke level 1.3671 hingga level sini 1.3627 ya. Kita coba lihat lagi H1 kemungkinannya ya. Nah, ini ada kemungkinan besarnya memang ke sini. Jadi kita bisa ambil peluang lah ya. Kalau nggak level 3713 berarti level sini 1.3719. Nah, kita ambil tengah-tengahnya aja ya Sobat Trader. Ya, kita ambil sell limit untuk GBP USD ya. Kita ambil sell limit. Ini bisa klik new order di sini. Oke. Pending order, maaf ya. Market execution-nya ini diganti dulu jadi pending order. Kita ambil sell limit. Oh, ini. Oke. Price-nya ini di tadi ya. 1.3715. 1.3715. Ya. Stop loss-nya di berapa? Stop loss-nya ini kita masuk taking profit dulu deh ya. Taking profit-nya ini 3676
Kita ambil aja berarti 3685 aja ya, nggak usah harus sampai kena ini. Taking profit 3685. 3685, 3685. Oke, kalau 3685 dari 3715 berarti kan 30 poin ya. Kita pasang juga stop loss-nya ya 30 poin berarti ke 45. 1 poin 3745. Ya. Kalau kita lihat di sini kira-kira berapa? 3735 ya, sobat trader. Nah, kalau 45 berarti di atasnya ini ya. Ini tertingginya 1.3742. Berarti ya amanlah prediksinya ya kalau 1.3745. Oke. Kita lihat dulu, ini posisinya di 3707, jaraknya kan 10 poin ya. Jadi kita bikin aja 3717 ya. Atau 3718 masuk. Oke, masuk pasar di 1 poin 3718, taking profit 1.3685, stop loss 1.3745. Nah, dari GBP USD ini ada yang mungkin yang mau ditanyakan atau sobat trader ikut ngambil atau enggak? Oke. Pak Rindu, sebentar ya. Bagi sahabat trader, silakan jika ada permintaan pairs apa saja yang ditradingkan ya, boleh diinfokan di room chat atau bisa langsung bertanya ke Pak Rindu. Ini sih sudah ada Pak di kolom chat, sudah ada yang bertanya nih Pak Rindu. Gitu. Ya. Oke. Grafiknya muncul kan ya, grafiknya? Kelihatan Pak Rindu. Oke. Muncul. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya bacakan pertanyaan ini, nggak apa-apa ya Pak Rindu ya? Boleh. Oke, dari Pak Gusti Gemu nih. Selamat malam Pak, saya baru bergabung tapi sering loss. Mungkin ada tips khusus. Ya mungkin ini gimana? Mau langsung dijawab atau? Oke. Langsung ya. Pertama untuk Pak siapa tadi? Pak Gusti Gemu. Oke, Pak Gusti Gemu, kalau misalnya istilahnya baru masuk, itu juga baru pernah trading, mainnya pakai lot kecil dulu, gitu ya. Karena begini, biasanya kalau misalnya baru trading, ada mungkin psikologinya juga kan ya. Misalnya baru bergerak poin sedikit, juga bisa tutup gitu, tutup pasar, tutup posisi kayak begitu ya. Mungkin bisa menggunakan lotnya yang kecil 0,1. Kalau udah trading 1 posisi, udah itu aja dulu kayak begitu. Sampai nanti psikologinya lebih baik seperti itu ya, Bapak. Nanti lama-lama tradingnya bisa mulai ditingkatkan kalau misalnya udah semakin baik. Nah itu dulu awal kuncinya mungkin. Kalau misalnya, karena begini, kalau misalnya, saya trading selalu loss kayak begitu, itu nanti bisa ke arah psikologinya ya, kayak begitu. Bisa kena ke psikologinya. Jadi saya anjurkan ya, untuk main 0,1 lot dulu. Kalau udah satu posisi misalnya udah beres, baru masuk lagi kayak begitu ya. Itu salah satu tipsnya sih yang sudah dilakukan beberapa orang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rindu. Saya bacakan lagi Pak ya. Ada pertanyaan dari Pak Farudin Salim, minta analisis per GJ.
Juga ada Pak Gusti Gemuk bilang terima kasih Pak atas sarannya. Oh ya, terima kasih kembali. Oke, silakan Pak Lindu. Oke, GBP nggak ada yang ditanyakan ya? Nggak ada ya? Belum Pak, belum ada. Oke. Ya, kita Boleh kemudian, saya tanya Pak? oh ya, Silakan Pak. Saya Irawan. Pak, Iya, Pak. kalau tadi yang GU itu kan stokastik dan ADX ya. betul, Pak. ADX-nya kan D-min-nya yang warna merah Pak ya. Ya, yang merah min. Yang merah itu ada di atas tapi agak bengkok. Yang di time Sementara frame berapa, Pak? yang tadi Bapak baru itu yang baru di sell limit Ya, itu kan dia punya ADX-nya hitam yang di atas ya, tapi merahnya agak bengkok, tetap masih di bawah ADX ya Pak, di bawah hijau. ya. Lalu di stokastik itu kan dia berpotongan dan kayaknya mau ke arah ke atas Pak. Ini Jadi- Bapak lihat yang di time frame H1 ya, Pak ya? Ya yang tadi Bapak ini baru Oh lakukan. ini, ya M30 ini ya. Ya, itu Oke. kan stokastiknya kan berpotongan terus mau ke arah overbuy ya Pak ya. Mau arah naik tepatnya. Iya, mau arah begitu. naik. Jadi Itu betul. dalam entry itu saya harus berpatokannya dengan ADX-nya atau dengan stokastiknya nih Pak. Jadi gini dulu Pak, kita lihat dulu berdasarkan time frame juga ya. Ya, Jadi kan kita dalam trading itu kan kita harus lihat trennya dulu arah mana, ya kan? Karena dalam tren naik maupun tren turun pasti ada koreksinya kayak begitu kan. ya, Nah, untuk lihat trennya itu patokan bisa ke H4 dan D1 ya. ya, Kalau kita lihat nih di D1 ya. Ini setelah naik ini kan ini ada koreksi ini ya. ya, Dan ini lagi konsolidasi menunggu berita besok. Ya. ya, ya, Ada kecenderungan untuk turun sampai level sini. 1.3676 ya. Ini dilihat ADX-nya konsolidasi. Kalau ini kan karena meneruskan yang ini nih kembali naik ini kan. Makanya iya, ini kan untuk beberapa hari ke depan ya masih menunjukkan untuk naik nih, kecenderungan masih untuk naik, tapi hari ini ada kemungkinan koreksi turun sampai sini ya. betul. Ini dilihat dari H4. Nah, H4 ini kemungkinan turun kan tadi sampai sini, tapi ini mau koreksi dulu karena ada kecenderungan kalau jauh dari moving average dia akan kecenderungan ke arah moving average dulu. Ya, Dan ini moving average-nya yang datar, Pak. Ya, datar itu berarti bisa konsolidasi di situ. Nah, saya ambil ke level ini, ya, dengan kemungkinan kalaupun naik, ya, sebatas ini nih, posisi yang tertinggi ini. Taruhlah di sini 1.3735 rata-ratanya. Nah, stop loss-nya kan 3745, ya. Jadi aman. Ini kemungkinan cenderung masih turun ke sini. Nah, kita lihat lagi yang H1. Kalau berdasarkan H4 sih ya, konsolidasi cenderung turun gitu. Cuma nggak besar-besar banget. Tapi kalau dilihat di H1, ya, ya, H1 ini dilihat di sini bahwa ADX ini mau menunjukkan turun kan, Pak? ya, Stokastik juga turun. Makanya kita ambil turun, tapi ini kan tadi dilihat di H4 ada kemungkinan koreksi dulu kan ke ya. arah moving average. Makanya kita ambil di sekitar sini nih sell-nya gitu Pak. Ya. Nah, Ya, ya. ini nggak terlalu besar turunnya gitu karena masih konsolidasi menunggu GDP yang kemarin paling sampai sini atau mendekati gitu. Makanya saya nggak ambil sampai sini taking profitnya, tapi ke 3685 gitu. Kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan H4 gitu ya, mungkin nggak sampai 3685, tapi nanti sampai di sini nih yang Bollinger bawah hijau 1.36
ya, dinaikin lagi 5 poin, ya nggak masalah gitu. Jadi 5 poin sebelum TP gitu, ya, kita udah nge-close posisi, nggak apa-apa, close manual, kayak begitu Pak. Baik, baik. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak. Oke. Nah, Maaf Pak Lindu, sebelum dilanjutkan, bagi sobat trader yang Google ID-nya dengan nama Aquabit Rangkuti dan Bos Ngakak, bisa menulis nama aslinya di kolom chat. Kalau tidak nanti admin akan meremove sementara. Oke. Silakan dilanjutkan. Pak Lindu, tadi ada pertanyaan dari Pak Farudin Salim minta analisis PRGJ. apa? Analisis apa? PRGJ, Pak. GJ ya. Oh, GJ. Ya, Oke. silakan. Ini GJ ya. Kita ambil. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini ADX juga konsolidasi ya. Ini masih menunjukkan naik stokastik. Nah, jadi paling nggak kalau memang ini naik ya, dilihat dari moving average 3-nya ini udah di atas moving average 5 gitu, paling nggak kalau naik sampai sini ya berdasarkan daily ya ke 151.65 ya, kalau dia ngelewatin posisi tertinggi yang kemarin ini ya, yang kemarin itu di posisi tertingginya di 151.00 ya, anggaplah lewatin 151.05 gitu bisa kita buy gitu ya, karena kalau enggak ya ini mentok aja di sini. Kita lihat dulu di H4-nya. Nah, H4 ini juga bisa dibilang konsolidasi rapat ya. Nah, jadi nggak jelas nih. Jadi ketika moving average posisinya datar ya 0 derajat gitu ya, nggak kelihatan sudutnya. Kalau ini kan kelihatan sudut gitu ya, moving average-nya ya. Kalau datar begini ya, nggak kelihatan sudut. Nah, itu biasanya yang agak susah dianalisa ya. Jadi kalau kayak begitu, kalaupun ngambil posisi, ngambil yang kecil-kecil aja gitu. Karena kita nggak tahu arah trennya kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat ini H1 ya, terlihat stokastiknya mau arah turun ya. ADX juga minnya udah di atas kayak begitu. Nah, seandainya kita mau ambil misalnya sell di bawah ini 150 misalnya 150.59, kita lihat dulu targetnya. Misalnya kalau mau sell stop gitu ya, sell di bawah. Kita lihat. Oh, 150.40. Kayaknya riskan banget ya, kecil banget nih. Ya. Nah, jadi GBP JPY diambil nggak? Nggak diambil, Pak. Nggak bagus ini buat trading. Ya. Ini nggak jelas. Ya, kecuali kalau Bapak mau ngambil nanti 151.00 ini ke 151.65 targetnya. Ya, kita ambil begini aja. Berarti 151.10 buy stop. Ya. Kalau nggak dapat, nggak ketembus gimana? Ya nggak apa-apa, berarti nggak masuk pasar gitu ya. 151.10 kita masuk ya. Pending order, bukan buy limit ya, buy stop. Buy stop itu buy di atas kalau terjadi break ya. Di berapa? Di 151.10 atau 15 juga boleh. 151.10. Taking profitnya di berapa? 151.40 misalnya ya.
151.40. 30 poin. Nah, stop loss-nya ya berarti di 149.80. Nah, ini udah buy stop. Berarti 150 100. Oh, sorry. Ini 150. Oh, ya ini yang salah ya, Sobat Trader. Bapak Ibu sekalian 151.10. Makanya tadi nggak muncul ininya ya. 151.10, taking profit 151.40. Ininya stop loss-nya 150.80. Ya. Jadi ngambil GBP JPY itu buy stop. Ya. Dua-duanya ini pending order ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau ngambil berdasarkan H4, H1, M50, ngambil posisi langsung, ini nggak jelas nih. Kalaupun turun cuma 10 jaraknya, ya mendingan nggak usah ambil. Kecuali kalau mau scalping gitu ya, bisa aja. Ya, tapi itu nanti ambil posisi langsung kalau terjadi break. Misalnya, saya mau ambil scalping aja, ya udah ambil 150.57 gitu ya, sell. Jaraknya mendekati ini 150.50 juga kayak begitu ya. Nah, jadi sekitar dapatnya misalnya 7 poin ya, nggak apa-apa itu namanya main scalping. Tapi ya kalau terlihat nggak kelihatan trennya begini ya, lebih baik sih dihindari aja. Ya, kalau di daily sih kelihatan dia mau naik, tapi harus lewatin ini dulu. 151.00 kita ambil di atas ini karena takutnya ya nggak tembus ini terus malah turun kalau kita ngambil di bawah 151.00. Jadi lebih baik kita ambil di atas karena kalau di atas ke arah 65 itu kan jaraknya gede kan. Nah kita ngambil taking profitnya 40 sedikit aja kayak begitu. Jadi itu Pak untuk GBP JPY. Oke, makasih Pak Lindu. Saya lanjutkan lagi Pak ya. Saya bacakan ada pertanyaan dari Pak Kuku Aji. Ya, selamat malam Pak Lindu. Saya baru join di dalam dunia trading dan masih awam juga di dunia trading. Saya minta sarannya, enaknya langsung join pakai akun demo atau langsung akun real nih? Waduh, silakan Pak Lindu. Ya, akun demo itu pertama untuk latihan ya. Jadi kalau mau latihan itu memang bagus pakai akun demo. Cuma satu kelemahannya. Kalau dalam trading real itu kan ada psikologi ya. Jadi masalah psikologi. Nah, itu harus dilatih dengan apa? Akun real. Ya, kalau kita main akun real itu psikologi kita juga dilatih di situ. Nah, cuma kan kalau misalnya masang lot yang besar, nantinya kan bisa dibilang ya kurang baik karena kalau pas rugi langsung ruginya gede kayak begitu kan. Nah, jadi ya, saya anjurkan ya seperti yang tadi saya bilang di awal-awal, trading main 0,1 lot ya. Terus kemudian mainnya itu satu posisi dulu. Ya, disitulah cara untuk melatih psikologi kita, ya. Dengan demikian nanti kalau trading gitu ya, kalau penguasaan tradingnya maksud saya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan demo gitu ya. Karena kalau demo masalahnya nggak ada psikologinya.
Jadi kalau demo misalnya trading gitu ya, terus ya sudah, saya tinggal mau nanti loss atau profit, ya terserah, wong itu akun demo kayak begitu kan. Jadi psikologinya nggak terlatih. Nah, saya anjurkan sih ke Bapak kan di akun Java itu kan ada lot 0,1 ya kan. Nah, terus sebaiknya Bapak nggak trading sendiri ya. Nanti kalau misalnya Bapak masuk di Java itu kan akan dimasukkan ke Telegram Forex Simpro Premium. Nah, di situ bisa diskusi, bisa tanya-tanya kayak gitu. Bahkan ada ngelihat juga beberapa orang yang trading bersama-sama seperti itu ya. Iya, Nah, betul, tapi Pak. tetap ngikutinnya hanya per 0,1 lot dan satu posisi aja dulu. Kalau udah selesai baru masuk lagi. Itu kiat-kiatnya untuk yang baru pertama kali trading. Nanti akhirnya lama-lamaan learning by doing, akhirnya bisa cepat menguasai sendiri trading. Oke, mantap nih Pak sarannya. Oke, Pak Kuku Aji, juga ada bertanya, ada latihan untuk akun demo, ada ya Pak ya? Nanti Ya. bisa ditanyakan ke rekan dari Java yang mengundang Bapak pada malam hari ini. Oke, ini juga ada banyak pertanyaan gold nih Pak. Ada beberapa kan, bahkan dari Facebook juga, karena kita live di Facebook nih Pak Lindu, ada juga yang menanyakan gold juga, ya. Ada yang menanyakan gold dari Bapak Muhammad Raja. Ya, lalu bagi sobat trader yang menyaksikan di Facebook atau di YouTube dan ingin join di Forex Simpro Community, bisa melalui link yang ada di kolom chatnya ya. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk di Gold ya Pak ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Rudi Sugiarto, XHU dong gitu ya. Pak Herbison, Gold Pak gitu ya. Pak Seno, Gold lagi gitu ya. Tadi juga yang menyaksikan di Facebook, Pak Muhammad Raja juga nanya Gold juga. Oke, silakan Pak Rindu. Kayaknya udah dinanti-nantikan nih Pak Goldnya. Ya. Ini karena sekarang udah malam ya, ini kan awalnya dari sini ya, setelah ada grafik kayak doji ini ya, terus dia mulai turun, ini targetnya sih udah tinggal deket ya, ke arah moving average ini ya, di level 1785 ya. Kalau sekarang itu kan ada di 1792, oke. Nah, kalau berdasarkan ADX ya, dia masih terus turun, belum menunjukkan lemah ya, melemah ini. Dan stokastik, meskipun kelihatannya sudah jenuh, tapi kan pergerakannya bisa terus di bawah 20. Selama masih di bawah 20 ini, nah ini masih ada kemungkinan untuk terus turun, karena ADX-nya menunjukkan masih kuat tren turun. Nah, kita lihat H1. Nah, kalau dilihat dari H1, ya ini nih, ya. Ternyata dari jam, kita lihat ya, dari jam berapa ini ya. Ini dari jam 4 waktu Meta, berarti jam 8 pagi. Seharian ini, pergerakan hanya ada di sini, Pak. Ya. 1789, ya. Sampai bahkan tadi ada data durable good itu ya, barang-barang tahan lama ya, tapi tetap aja dia di situ. Nah, di 1797, 1789, 1797 ya. Nah, ini ada kemungkinan ya sampai besok bisa jadi pergerakan harga terus di level tersebut. Tapi kecenderungannya kemana? Pertanyaannya kan begitu, ya. Kecenderungannya kemana? Nah, ini kalau lewatin level yang ada yang garis ini ya, di level 1789 sampai 1785, dia bisa terus turun ke arah sini. Ya, sesuai dengan posisi terendah ini. Ke arah 1777, ya. Oke, kita lihat di sini, kalau berdasarkan H1, ini nggak kelihatan nih trennya, ya.
Ini perlahan-lahan sih berusaha naik, tapi ini sebenarnya ini datar terus ya. Jadi nggak kelihatan jelas. Nah, jadi mau kemana nih? Kalau dilihat dari M30, setelah ini sempat menunjukkan turun, walaupun perlahan ya sampai akhirnya ke sini. Kita lihat di sini ya. Ini akhirnya turun ke sini sebesar 66 ya, 6 dolar per troy ounce, 6 poin ya. Dari 1796 ke 1790 ya. Nah, sekarang ini naik lagi. Jadi ada kemungkinan turun nggak? Ada. Ya, turunnya kemana? Ke sini. 1785. Ini 1789. Ya, ya kalau mau kita sell stop itu bisa saja gitu ya. Tapi kita lihat dulu deh M15. M15 ini masih menunjukkan apa? Arah kemungkinan masih konsolidasi. Ya, berarti bisa berbalik lagi nih ke arah 1797. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau begini? Ya, kita lihat aja. Ini masih cenderung untuk konsolidasi ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak bisa ambil Bapak dan Ibu bisa ambil sell limit di level 1797. Kenapa? Karena dolar masih cenderung untuk naik ya. Tadi kalau dilihat dari dolar indeks. Ya. Jadi kita ambil di mana? 1797. Atau kalau pada moving average ini itu sekitar level 1795. Ya, berarti kita ambil di 1795 aja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Arah targetnya arah 1785. Kita masuk posisi, bukan langsung masuk posisi ya, pending order. Pending order, sell limit. Kalau tadi ada stop, ini sell limit karena sell berlawanan arah ya. Sell limit di 1797. 1795. Kalau ada yang mau ngambil 1797 juga nggak apa-apa ya. 1795. Taking profit-nya di arah mana ini? Kalau ini 1790. Ya, sebenarnya kan bisa sampai ke arah sini. 1785. Ini kita ambil 1790. Ya, 1790. Nah, stop loss-nya di berapa? Ya, di 1800. Kalau di sini di atas ini kan posisi 1799 ya. Ini kita ambil satu posisi 1802 aja ya. Ini soalnya kita lebihkan paling nggak 2 poin ya dari rata-rata tertinggi ini. Takutnya nanti kalau ngepas kena dia ya. Jadi taking profit 1790, ini 1802 kita masuk. Kita langsung masuk aja, Sobat Trader, ini masuk aja posisi sell langsung ya. Gold, kita langsung masuk posisi sell ya, karena apa? Dia terjadi breakdown. Seperti yang tadi diprediksi ya. Langsung masuk posisi sell. Oke. Ini langsung profit.
ya. Kita lihat dia mampu nggak sampai 17.85 ya. Ya, kita bisa pasang sih taking profitnya di 17.85 ya. Tapi kalau ada yang mau masang, kalau ada yang mau, saya mau terusin, saya mau awasin gitu, bisa aja. Ya. Ini saya pasang di 17.85. Kalau misalnya terus, kira-kira kemana? Nah ini, mendekati level 17.77, jadi mau nanti di 1.800 mau ditutup, atau mau diterusin ke 17.77, bisa aja. Ya. Ini 17.86. Jadi posisi yang tadi gold pending order ya kita hapus aja sobat trader, karena kenapa? Karena sudah terjadi break. Sesuai yang tadi diprediksi kan? Ya, karena sudah terjadi break. Ya. Nah, dia posisinya sekarang sampai ke sini nih ngepas. Ya, persis banget. Ketembus apa enggak? Kalau nggak ketembus juga, kita tutup manual aja ini. Nggak apa-apa, kita main scalping. Kondisi kalau pasar sedang tidak kelihatan trennya, kita main scalping itu nggak apa-apa. Ya, daripada ngarep mau untung besar, tapi kondisi pasarnya nggak kelihatan tren, ya kita tutup aja seperti itu. Ya, jadi demikian sobat trader sekalian, ya. Ini sudah sampai sini tadi ya. Sampai sini tadi harusnya ditutup gitu ya, kalau memang mau main scalping tadi. Tapi saya udah pasang ini di 17.85, stop loss-nya kembali di 1.800 tadi ya. Saya pasang di 1.800. Oke. Oke, Pak Hindu, sepertinya tidak ada lagi ya pertanyaan di kolom chat, atau sobat trader masih ada yang bertanya, silakan bisa info di kolom chat atau mau langsung bertanya ke Pak Hindu. Oke, tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Kami ingatkan, ada nih, Pak Harijanto Bambang, ini mungkin yang terakhir ya. Pak bisa tolong GA ya. GA. GA, GBP Aussie ya. Ya. Silakan Pak Rindu, Pak Harijanto Bambang. Ya. GBP Aussie. Oke, GBP Aussie. Kita lihat. Oke, stop. GBP Aussie. Nah, GBP Aussie ini arah turun berdasarkan daily, ya arah ke sini ya. Oke. Kita lihat time frame H4. Ini langsung aja bisa F9. Order. GBP Aussie. Taking profit langsung ke arah dekat 18900, ini ke 1.8711. Gede juga ya ini ya, GBP Aussie. Sebentar. Jangan yang terlalu gede-gede. Nah, ini turun
Prediksinya sebentar. Arah ke sini aja ya. Sesuai posisi terendah ini. Di 1.8770. Masih terlalu besar. Bisa aja sih, cuma kan kalau begitu kan trennya trennya memang turun ya, tapi kalau mau ditahan posisi 200 poin ya lumayan juga gitu ya. 89 ke 87 itu 200 poin kan. Sebentar ya. Nah, ini aja. A1 coba. Posisi ke sini dekat. 88, 85. 88, 60. Ya. Oke, berarti 89 ke 00 ke 8860. Kita bisa pasang taking profit 8860. 1 poin 88 60 70 ya. Terus ke 1 poin 89 950 ya. Ini di berapa ya, kita lihat dulu ya. 8923. Oke. Berarti ke 8950 masih memungkinkan. Ya. 8950. Kita sell ya. Oke, GBP Aussie di 8902 masuk, taking profitnya 8870, stop lossnya 8950 ya. Jadi demikian sobat trader. Oke, terima kasih Pak Windu. Oke, sobat trader, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya live trading stoda. Ada posisi yang diorder. Untuk update-nya nanti sobat trader bisa melihatnya di grup Telegram Simpro Community. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan informasi seputar sinyal harian terupdate atau saran trading, bisa didapatkan dengan bergabung di grup Telegram Premium kami. Di Forex Simpro Premium hanya dengan mendaftar atau membuka akun trading di Java Global Futures. Oke, Pak Rindu, sebelum kita akan mengakhiri nih Pak acara live trading ini, mungkin ada closing statement terlebih dahulu. Silakan Pak Rindu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma infokan, jangan ragu untuk bergabung di Java ya. Kita bisa diskusi. Bukan hanya dengan analis ya, tapi juga dengan para trader lainnya di Telegram Forex Simpro Premium. Ya. Di sana juga ada update-update pergerakan harga dan juga berita. Tapi intinya sih kita bisa saling diskusi satu dengan yang lain, sehingga lama-kelamaan kita yang tadinya awam gitu ya, akhirnya bisa melakukan trading sendiri ya, karena udah beberapa sudah mulai ada yang mengerti beberapa technical gitu, learning by doing. Mainnya juga kan kalau yang pemula kan dianjurkan untuk nggak langsung banyak pasang posisi, satu-satu posisi gitu ya, akhirnya bisa dapat belajar dengan baik dan benar seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Lindu. Sobat Trader, untuk informasi event kita minggu depan ada webinar yang akan diadakan hari Selasa, minggu depan jam 8 malam. Sobat Trader jangan lewatkan, bisa hadir lagi di acara webinar kita pada hari Selasa depan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Trader semua yang sudah hadir dalam acara live trading malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Lindu dapat diterapkan dalam trading Bapak, Ibu, Sobat Trader semua. Sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Demikian Sobat Traders, acara live trading kita. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update terbaru dari video kami. Salam profit!